Oke, halo, assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes cek. Halo, cek. Oke, halo, assalamualaikum. Milan, cek. Waalaikumsalam. Cek ya, jelas suaranya. Jelas banget. Jelas banget. Dicoba-coba saya. Ini yang nonton sudah banyak, ini 100.000. Waduh, waduh. Patok gemai. Oke ya. Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam Mbak Lini, teman-teman dan sebagainya. Nah, ini saya mau coba-coba live IG ya, live IG. Malam ini saya mengajak Milan. Milan itu dulu pernah jadi siswa saya. Saat ini sedang kuliah ya, sedang kuliah. Dan nanti tentang dunia mahasiswa, jadi nanti Kak Milan akan bercerita banyak tentang jadi mahasiswa itu enaknya apa, dulu itu kok punya cita-cita ingin kuliah. Nah, jadi kalian juga nanti bisa tanya-tanya ya dengan Kak Milan, tanya apa saja. Nah, nanti selama kurang lebih setengah jam ke depan, kita akan mencoba ngobrol santai ya, Milan ya. Saya juga deg-degan ini Milan ya. Iya loh, Pak Pria emang ada aja. Oke, Milan, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah Pak baik. Oke, sekarang ada di mana kamu? Di Kudus, di Kediri? Cuman ini suaranya gemai ya Pak. Masa? Gimana? Iya loh. Masih. Iya loh. Kayak mantul gitu suaranya gitu. Oke, sebentar ya, sebentar. Kan belum profesional, Milan. Belum profesional, jadi apa adanya. Tuh. Oke, selamat datang. Entah itu siapa itu ya. Bambang Telerat dan teman-teman. Masih gemar ya, Milan ya? Udah Pak, udah. Ya, oke. Sekarang di mana, Milan? Di rumah Pak. Di rumah, di Kudus ya? Iya di Kudus. Di Kudus. Sedang nggak kuliah atau kuliahnya online? Ini kan berhubung masih semester, terus besok tanggal 6 KRS. Oke, Milan Enresa. Namanya Milan Enresa ya, nama panjangnya Milan Enresa, panggilannya Milan. Dulu pernah sekolah di SMA 1 Mojogo, lulus tahun 2000, saya tak ingat-ingat. 2018, 19. Iya. Hah? 2018. Lulus kapan? 18 ya? Ah. Oke, pokoknya pernah di SMA 1 Mojogo. Dulu saya ngajarnya di kelas 11 MIPA 1. Mentau? Iya. Nah, kalau nggak salah, saya ketemunya di kamu kelas 12 MIPA 1 kan, pasti? Iya. Terus kelas 10-nya kan juga Pak Trio yang ngajar. Mau salah 10.5. Benar. Nah, 10.5. Oke, ya saya masih ingat ya. Anak-anak kelas 10.5. Oke, setelah itu Milan lulus langsung kuliah ya. Iya Pak. Langsung kuliah ambil di Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya PS. Kediri. Saya juga termasuk seneng Milan juga akhirnya keterima. Nah, sekarang Milan, jurusan kamu apa Milan?
Saya prodinya akuntas perikanan dan Prodinya akupunktur, fakultas perikanan. berilmu. Halo, Milan. Kamu masih Iya Pak. pelan. Iya Pak. Jurusannya Ini apa udah? tadi? Ini udah. Nah, sudah. Oke. Oh, Putri Mayang Wulan itu, temenmu itu. Halo. Jurusannya apa tadi, Milan? Bisa diulangi lagi? Prodinya aquaculture, fakultasnya perikanan dan kelautan. Oke. Akupunktur ya. Ya. Nah, giveaway Pak. Oh, nanti bisa diambil di tempat saya pokoknya. Yaudah nanti. Oke. Tunggu sampai Berarti, masih ada berarti kamu dulu masuk di Universitas Brawijaya melalui proses seleksi apa? SBMPTN. SBMPTN. Sebenarnya ya Pak, Mhm. itu nggak ada niatan buat tes Brawijaya sih. Niatnya apa, nikah? Tapi Kak mana loh? Enggak, saya dulu pengen Dulu pengennya di UNES. UNES. Terus kok bisa di Brawijaya? Gimana itu ceritanya? Ceritanya tuh panjang banget terus juga. Disingkatin karena kuota kita terbatas, jadi disingkat dengan panjang-panjang ya. Oke Pak. Jadi dulu pas pertama kali kelas 12 ada niatan buat kuliah. Terus pas ada expo kampus. Nah, itu baru mikir aku mau kuliah enggak ya. Terus ada motivasi dari terdekat, dari orang tua. Kamu kalau kuliah lanjutin kan. Terus saya masih bingung. Juga itu sih. Pasti dialamin sama semua mahasiswa kelas 12. Saya yakin. Nah, terus dari situ baru saya kuatin niat sama tujuan saya. Nah, saya pengen kuliah terus dari orang tua, komunikasi sama orang tua, dikasih masukan sama bapak. Tanya, kamu nggak apa-apa kuliahnya harus negeri. Gitu. Jadi motivasi saya. Terus saya nggak ada kepikiran sih mau ke universitas Wijaya. Yang pertama saya di universitas negeri Semarang karena deket kan Kudus. Jadi saya pikir bisa bolak-balik gitu. Jalan saya nggak di situ. Nah, jalanmu atau karena desakan pacarmu supaya pacarnya pacaran jauh. Ya itu ada teman-teman yang bergabung itu. Suaranya masih gempa tau. Nah, ini sedang ya itu Fitia itu temanmu ya. Fitia Jatuh Nisa itu tuh. Nah, dia ambil matematika saat ini tuh. Kualat sama saya dia. Ambil matematika tuh. Ayo lo Fit, kualat lo. Oke, masih gema ya? Ren? Masih Pak. Masih gema? Masih. Sebentar ya. Rumah saya ada apanya ini? Sebentar. Cek. Mungkin dari headsetnya. Dari headsetnya. Coba. Cek. Gak apa-apa kan berisik. Halo. Kamu punya headset ya, Milan? Enggak Pak. Saya nggak bawa headset. Ini Pak, mungkin dari Bu Dian satu ruangan ya. Nah, makanya gema. Sebentar. Kamu tahu Bu Dian satu ruangan? Ya kan istrinya Pak, Brio. Sebentar ya.
Halo, Milan. Halo Pak. Halo Pak. Oke, masih kemana Dek? Masih? Iya, coba ambil aja. Coba cek santai wae. Oke ya. Saat Milan itu tadi ambil jurusan di aquaculture ya. Aquaculture. Kamu sebelumnya sudah tahu ada jurusan aquaculture atau kamu cuma ada jurusan kayaknya bagus nih, saya ambil ini deh. Halo Mas Yunas Malik. Nah ini juga Mas Yunas ini bekerja di air ya. Halo. Nah, tenang ya. Sedang hujan sana, masih hujan? Masih. Banjir deh? Enggak. Milan ini rumahnya di mana Milan? Megawon, deket. Oke, Milan, ya. Tadi kan akhirnya milih ke Universitas Brawijaya. Ya toh? Nah, kok bisa milih di Universitas Brawijaya itu? Tahu ada Universitas Brawijaya. Anak Megawon kan katanya nggak tahu tuh ada Universitas Brawijaya. Kok bisa tahu? Jadi dulu pas habis UTBK, minat UTBK, saya cari informasi dari di website tentang universitas yang kayak kebetulan pas kampus itu kan aku dengar kalau Universitas Brawijaya itu menyediakan kuota yang lebih. Jadi saya pikir tuh peluang lebih besar. Nah, itu sih yang harus dilakukan teman-teman yang saat ini bingung terus pengen lanjutin universitas. Jadi harus sebisa mungkin cari informasi. Pas saya cari informasi itu di Universitas Brawijaya itu prodi baru. Berarti kamu angkatan baru berarti? Iya Pak. PSDK. Jadi. Oke. Nah, terus saja Milan, saya dengarkan. Nah, pas udah nilai keluar, saya ikut rasionalisasi. Gitu Pak. Jadi kan rasionalisasi itu yang itu jadi kita tahu saingan kita tuh seberapa sih yang pengen masuk ke situ banyak. Jadi juga ada semacam simulasi SBMPTN. Oke, halo Milan. Iya Pak. Nah, tadi simulasi itu yang ngadain simulasi itu tadi siapa? Nah, itu saya carinya tuh di IG namanya edukasi sedikit ya. Berarti coba dengan nilai UTBK kamu segitu, ya kan? Yeah. Terus kira-kira itu terus cari beberapa kampus yang kira-kira nilai UTBK itu nanti keterima di mana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Peluang lebih besarnya. Tapi kan kamu kalau mau kuliah kan juga harus mikir jurusanmu. Kan nggak mungkin kan asal ambil aja. Ini ada jurusan, yang penting kuliah aja lah di Unibra. Nah, kamu kan sampai kamu seorang perempuan dan akhirnya memilih di jurusan aquaculture. Nah, itu gimana itu ceritanya? Jadi saya cari informasi itu saya meyakinkan diri saya masuk di sini. Saya bilang enggak, saya
ke depannya itu nanti mau gimana. Saya pikirkan di Universitas Brawijaya terus jurusan itu apa ya, prospek kerjanya tuh masih luas gitu loh Pak. Terus yang minat juga masih sedikit, jadi dari ngambil di. Oke. Kamu semester berapa Mbak sekarang? Semester 3? Mau ke 4 ya? Sekarang semester 4. Semester 4 ini ya, semester 4 ini. Dulu waktu persiapan, kita mundur sedikit ya, mundur itu persiapan kamu UTBK, ya kan? Persiapan kamu UTBK. UTBK ya. Itu kan butuh persiapan yang serius ya, nggak sepele ya kan, ya. Harus belajar yang giat dan sebagainya, karena sainganmu pasti tidak hanya satu SMA tapi bisa tingkat nasional. Nah, persiapan kamu ketika UTBK itu gimana itu? Setelah UN atau sebelum UN atau saat masih sudah di kelas 12 sudah mulai persiapan UTBK? Nah, izin jawab ya Pak. Jawab aja Pak. Jadi yang saya udah tadi, pas kelas 12 tuh saya belum ada niatan buat kuliah. Tapi di situ saya ada persiapan buat ujian nasional. Pas ujian nasional itu saya belajar narjetin soal. Jadi satu yang harus saya kerjakan. Berapa soal yang harus saya kerjakan. Nah, pas saya udah nemu tujuan saya, berarti effort saya kan harus lebih. Nah, di situ saya berusaha memaksimalkan usaha saya. Kayak ngambil bimbel, kelas tambahan, belajar bareng sama tanya-tanya ke guru, terus gitu. Di sini juga saya ngerasa bersyukur karena di SMA satu Mojokerto. Kamu jangan promosi itu, kamu tidak saya paksa loh ya. Enggak Pak. Emang soalnya kamu tidak saya paksa. Ini bebas, ini data yang nonton lebih kan. Iya Pak. Oke, Milen itu dulu itu salah satu siswa yang lumayan paling pintar lah ya. Saya katakan lumayan ya, bukan paling pintar tapi lumayan paling pintar. Iya Pak, kan? Saya juga sadar sih, soalnya bukan dari kelas binaan juga, terus sekolah juga, tahu sendiri, ngeriok lagi. Oke. Berarti kamu juga belajar ikut bimbingan. Pokoknya itu hampir setiap kamu kan kurang lebih selama berapa bulan sebelum UTBK? Kalau persiapan buat UTBK-nya sendiri yang saya benar-benar persiapkan itu 3 bulan. 3 bulan ya, sudah 3 bulan. UTBK masih ingat nggak bulan apa berarti? Kalau nggak salah itu antara bulan April Mei. Bulan April Mei, misalkan April lah, berarti kan Februari, Maret, Januari ini ya, berarti iya. Seharusnya awal tahun ini sudah mempersiapkan untuk anak-anak kelas 12 ya. Meskipun agak terlambat, tapi setidaknya mulai ini bisa mempersiapkan. Oke, berarti kan terus biasanya itu kan ada strategi kalau ingin belajar UTBK, ya kan? Kan ada beberapa bidang, ada kayak TPS dan sebagainya, ya kan? Terus yang strategimu gimana itu? Belajar yang kamu bisa dulu atau belajar yang kira-kira seperti apa? Berarti ini pas ngerjain UTBK-nya sama strategi biar. Nah, yang saya lakuin dulu itu emang latihan soal itu satu hari harus ngerjain 5 soal. Kalau saya dulu kayak gitu. Terus kuasain pelajaran yang emang benar-benar dipelajarin terus aja.
kalau dulu saya itu sukanya sama kimia sama matematika. Jadi Pasti enggak matematika minat ya, matematika wajib dulu. iya Pak, kan saya kurikulum berat. Gitu Pak. Terus ya alhamdulillahnya pas saya benar-benar seriusin, saya pelajarin yang saya bisa, saya maksimalkan. Nilai itu memang benar-benar membantu. Oke, itu ada ide ibu ya, ibu atau mbah, oke ya, oke salam nanti buat mbahnya. Oke Milan ya, tadi kan sudah cerita persiapannya gimana, terus nyangka tidak kamu keterima di jurusan yang saat ini kamu pilih gimana? Enggak. Soalnya itu pilihan pertama atau gimana itu? Bukan. Jadi pilihan pertama itu dulu di UNES. UNES jurusan? Terus ilmu lingkungan. Jurusan apa? Kimia? Ilmu lingkungan. Bukan. Terus yang kedua ini di UTBK, SBMPTN itu kan cuma dua pilihan ya. Yang kedua ini saya usahakan pilih yang emang saya bisa lolos. Bapak sendiri kan ngebolehin saya kuliah kalau di negeri. Jadi ya semaksimal mungkin saya usahakan yang pilihan kedua ini harus lolos. Berarti supaya kamu bisa keterima di pilihan yang kedua, kamu berarti nyari info banyak banget ya? Kira-kira peluangnya gimana? Cara mencari infomu lewat apa itu? Iya, saya lewat Instagram, lewat website. Jadi saya cari informasi jurusan mana yang sekiranya diminatin sama orang tuh sedikit. Terus kuotanya banyak, sama yang biasa dicari itu yang prodi baru. Oke. Pada waktu itu kuota kamu berapa ya di Aqua Kultur itu? Ada 100? Enggak sampai. Enggak sampai ya. Di situ banyak teman-teman cewek apa enggak? Satu jurusan, iya kan? Temen cewek pasti. Di semua fakultas juga gitu. Oke. Sekarang gini Milan. Ini kalau teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ya, bisa di komen atau apa. Ini apa namanya live IG yang saya lakukan ini bisa seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali, ya toh. Kalau ada yang mau saya ajak ya saya ajak, enggak. Nah, pada saat awal masuk kuliah, ya toh, kamu adaptasinya gimana tuh? Kan ketemu dengan teman-teman baru, mata kuliah baru dan sebagainya. Padahal Kudus sama di mana sekarang Kediri ya? Kediri. Nah itu kan enggak dekat, kurang lebih mungkin 8 jam atau mungkin 10 jam. 7 jam lah. Gitu. Kamu sana ada saudaranya atau enggak? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi kan akhirnya mau nggak mau kan kamu harus betah di sana kan? Iya. Jadi dulu adaptasinya agak lama sih. Soalnya emang ini pertama kali saya keluar kota sendirian. Terus di sana juga nggak ada siapa-siapa kan. Terus saya nekat udah ada niatan buat kuliah di sini buat belajar. Jadi mau nggak mau saya harus bisa. Terus sempat homesick juga dulu di awal semester. Iya, sempat panas banget gitu kan pas UTS maksain buat itu waktunya cuma berapa minggu. Kamu naik apa? Naik kereta atau naik bis apa gimana? Naik kereta.
Oke ya, jadi teman-teman ya toh. Jadi tadi sudah diceritain banyak tentang kuliah di tempat yang jauh. Saat ini kuliahnya online ya, Milan ya? Atau masih tatap muka? Iya, Pak. Online ya? Udah online. Oke, udah online. Mas, ini berarti kamu di rumah terus ini? Iya, Pak. Tapi kemarin sempat ke sana baru pulang bulan Desember. Berarti di Kedirinya di Kediri kota atau di Kediri mana? Alhamdulillah di kotanya, Pak. Kalau di kabupaten. Kabupaten. Saya pernah ke Kediri. Bukan, tapi di kotanya. Di kotanya. Itu memang kampus itu baru di situ atau sebetulnya sudah lama itu? Kalau kampusnya tuh udah lama, cuman kalau PSDKU-nya baru angkatan saya. PSDKU ya? Kalau dulu masih ngikut Malang. Kepanjangannya apa tadi PSDKU? Program studi di luar kampus utama. Oke, program studi di luar kampus utama, panjang ya. Koreksi kalau salah, teman-teman. Oh, saya juga nggak tahu, kan jurusan baru. Ya. Siapa tahu yang nonton ada yang Ya, nonton banyak cuma Mayang ya. Mayang menantikan giveaway. Oke. Ayo teman-teman ada yang mau bertanya? Sepertinya ada yang mau bertanya ya, malu-malu nanti. Padahal kemarin itu ketika saya bikin status itu banyak yang ingin mau gabung, tapi ya tidak tahu karena mungkin hujan, sinyalnya susah, banjir ya kan, diputus kan, sepertinya ada yang banjir itu, jadi banyak yang tidak bisa ikut. Tapi kan, banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Milan. Ya, oleh Milan. Oke, mau ngomong apa lagi nih Milan? Saya kok bingung juga. Persiapan dari UTBK sebelum UTBK sudah UTBK itu emang benar-benar harus disiapin sih Pak. Yang pertama harus disiapin planning. Jadi kalau misalkan kalian nggak lolos kalian bisa nyabang ke SBM-nya nanti. Dulu kamu ikut SNM? Bisa. Milan? Nggak lolos Pak. SNM tapi ikut SNM, termasuk kuota SNM kamu ya dah? Enggak. Nggak ikut ya? Terus kamu ikut di UTBK-nya. Terus juga dulu pernah punya cadangan misalkan kemungkinan yang lain kalau misalkan tidak di negeri, di swasta juga ada persiapan itu ya? Atau enggak Milan? Kalau di swasta jujur aja belum ada cuman saya ada pengumuman kalau lolos di Kediri itu awalnya emang nggak dibolehin sama orang tua Pak. Kenapa nggak dibolehin sama orang tua itu? Yang pertama emang karena jauh. Terus karena saya anak perempuan jadi nggak dibolehin gitu. Tapi akhirnya saya meyakinkan ke orang tua. Misalkan gak apa-apa kok perempuan juga bisa jaga diri bisa. Saya niatnya kan mau belajar di sana macam-macam apa nggak mau gimana gitu. Terus akhirnya masih nggak dibolehin tuh Pak beberapa hari galau sendiri nggak ngambek sih cari solusi lain gitu daftar ke mandiri terus daftar ke univ swasta gitu sampai akhirnya dibolehin. Nah, kok bisa sampai akhirnya dibolehin orang tuanya? Nah, saya meyakinkan ke orang tua gak apa-apa kok cewek itu juga bisa di luar kota. Saya juga bisa jaga diri di sana gitu. Terus gimana ya? Pas itu pengumuman kan cuma dikasih beberapa hari buat daftar ulang. Nah pas saya nggak dibolehin sama orang tua itu saya tetap nekat buat daftar ulang.
Kamu ke sana sendirian? Bukan, daftar ulangnya jadi Lewat kayak online. masukin data-data gitu. Terus ya udahlah walaupun nantinya nggak dibolehin tapi diisi aja gitu. Terus hamin dua penutupan daftar ulang itu baru dibolehin sama orang tua gitu. Itu yang penting kamu meyakinkan orang tuanya dengan baik-baik ya, ngomongnya dengan baik-baik ya dah. Iya. Komunikasi sama orang tua ya paling pertama dan paling penting. Yang penting kan nggak dengan ancaman, nggak sampai, Mbak saya kalau tidak mau kuliah nikah. Kalau nikah harus disiapin. Kan nggak sampai gitu kan, nggak sampai Pak pokoknya saya mau kuliah ini, kalau nggak mau kuliah saya nggak pulang-pulang, kan nggak sampai gitu ya kan. Yang penting kita meyakinkan orang tua dengan baik-baik ya dah. Iya. Nah, jadi memang banyak itu Milan. Mungkin teman-temanmu pada saat itu juga banyak yang kasusnya mungkin sama, perempuan. Pengen nikah Pak. Itu siapa? Elsa itu ya tahu itu Elsa. Elsa Rio. Emang ada di situ Elsa? Gak ada. Nah, itu Elsa juga lumayan. Kan banyak itu yang cewek ingin kuliahnya di luar kota, tapi orang tuanya pada khawatir ya kan, karena anak perempuan ketakutan banyak hal itu lumrah bagi orang tua. Nggak apa-apa orang tua takut seperti itu kan, nggak apa-apa sebetulnya Milan ya. Iya. Tapi kan kita mencoba meyakinkan dengan baik-baik, ya kan? Kita mencoba memberikan informasi baik-baik bahwa kuliah ini ada di sini, tempatnya seperti ini, nanti akan saya tinggal di sini, lingkungannya seperti ini, pokoknya semuanya diomongkan sama orang tua. Semuanya diomongkan, komunikasi dengan baik, pasti jalannya juga baik. Disampaikan dengan terus baik. juga tuh ya pengennya yang terbaik buat saya yakin. Soalnya saya berusaha cari jalan keluar, saya ngomong ke orang tua itu dibantuin cari solusi. Nggak usah. Tapi mereka menawarkan yang awalnya nggak dibolehin masuk ke akhirnya ya udah kalau misalnya kuliah kamu nggak apa-apa daftar gitu. Cuman saya juga mikir enggak lah biayanya gitu tambah gitu kalau terus ditawarin lagi kamu masuk mandiri atau masuk ke mana aja yang penting dengan di situ. Tapi dibolehin orang tua. Nah, jadi seperti itu ya perjuangannya Mila. Oke ya, ternyata tidak ada yang tanya Mila. Alhamdulillah ya kalau tidak ada yang tanya. Jadi kita tidak bingung mau tanya apa. Kalau mau tanya matematika malah saya bisa jawab. Tanya yang lain saya tidak bisa jawab. Oh iya Pak. Saya ada loh statistika. Itu katanya yang dosen kamu yang pelit ngasih nilai itu. Bukan. Dosennya masih sama itu. Bukan. Mukanya mirip sama Pak Priyo. Sudah pernah kamu ceritain itu. Iya. Kayaknya wajah-wajah seperti Pak Priyo yang pelit nilai deh. Nah, seneng nggak saat ini kamu akhirnya masih bertahan di kampusmu ini? Seneng ya? Banget Pak, soalnya apa ya? Teman-temannya banyak, teman-temannya banyak, gitu. Kalau teman nggak sebanyak di Brawijaya Malang, cuman saya nyaman di sini soalnya apa ya? Nggak suka yang rame-rame banget gitu. Jadi menemukan yang sesuai sama saya gitu Pak. Kuliahmu Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis? Di awal-awal semester itu? Pas awal semester itu ada yang hari yang nggak ada mata kuliah. Tapi setiap kamu pulang ke Kudusnya seminggu sekali atau sebulan sekali? Enggak. Satu semester sekali. Satu semester sekali. Nah,
Iya. Itu Elsa baru bergabung. Selamat malam Elsa. Ya kapan-kapan saya mau live sama Elsa. Nanti Elsa karaokean sama saya. Joget bareng nanti sama Elsa ya. Oke ya. Ini saya coba merangkum apa yang dikatakan sama Milan. Toh. Milan itu dulu 3 bulan sampai 4 bulan itu persiapan UTBK sematang mungkin. Bahkan Milan itu 1 hari 5 soal. 5 soal itu sebetulnya enggak banyak ya Milan ya, sedikit ya. Enggak Pak. Cuman ya emang benar-benar dihafal, dipahamin soalnya, enggak cuma dikerjain di situ lupa itu enggak. Nah, yang penting konsisten setiap hari belajar, intinya kan gitu. Iya. Dipaksain ya, masalahnya kan kalau nggak dipaksain maka nggak tahu. Yang dipelajarin itu bisa materi-materi SMA ataupun latihan-latihan soal di YouTube, ya itu ya Milan ya. Halo Milan, nah Milan sepertinya pas sedang Halo Milan. Ini sinyalku apa sinyal Pak Priyo ya? Oh, kamu ngeceh sinyal saya ini. Ya Pak baru bergabung banyak tuh kita selesai udah. Iya, udah tahu ini kan pertama. Besok lagi kan enggak apa-apa Milan. Besok lagi bahas lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tenang. Nanti dikasih giveaway. Itu kan Elsa kan jualan kuota kan. Nah itu ada Vima. Vima itu bayar. Guys, siap saya. Siap. Oke, Milan, mahal enggak tuh kuliah di Universitas Brawijaya? Gimana Pak? Mahal apa enggak kuliah di Universitas Brawijaya? Oh, alhamdulillah saya bidik misi Pak. Kamu keterima di bidik misi ya, jadi bidik misi itu kamu masih bayar atau sama sekali enggak bayar? Enggak, sama sekali udah enggak bayar. Sama sekali udah enggak bayar. Dikasih uang saku. Tunjangan uang saku ya. Uang sekitar 600.000 itu ya? Atau 60 juta itu? 60 juta uang siapa? Saya langsung nikah Pak kalau bersemester 60 juta. Nggak boleh hutang kuota ya, harus beli. Kecuali kos ya, kos tetap bayar sendiri ya, Milan ya. Iya, kalau kos semuanya bayar sendiri. Makan sudah sama cowoknya ya kan? Punya cowok. Iya, mantap. Pak Priyo menjebak saya. Nah. Oke, berarti ketika daftar bidik misi itu berarti sejak awal sebelum masuk ya kan? Sebelum daftar ya. Sejak daftar UTBK itu kan daftarnya UBIS. Jadi yang sudah berarti sudah di sekolah itu ya sudah daftar bidik misinya. Iya. Nah, ketika di sekolah, ketika masih di SMA mencoba ya kan, Milan? Iya. Kamu berkomunikasi dengan siapa supaya mantep ambil jurusan ini, kuliah ini, dengan guru BK-nya atau dengan siapa ketika di SMA mencoba? Oke. Banyak Pak sebenarnya kalau guru-guru biasa yang memotivasi muridnya buat lanjutin ke universitas jenjang yang lebih seperti Bias tuh yang sering saya repotin pas dulu cari-cari info tentang kuliah. Terus sama guru BK-nya Pak Silo, Bu Titis juga. Banyak. Bukin namanya siapa sih El? Siapa? Bukinnya. Bu Ayu. Bukan. Bu Sri Mulyani. Nah, Bu Sri itu yang sering saya repotin juga UTBK kan saya sering nanya-nanya soal ke beliau.
Ya, jadi pesen pesen juga ya buat teman-teman yang saat ini kelas 12 ya. Jadi jangan sungkan ngobrol sama bapak ibu guru yang sekarang masih ada di SMA ya kan. Bapak ibu kalau ditanya kalau bisa menjawab akan dijawab kecuali saya. kecuali saya. Saya kalau mau jajak strategi oke, tapi kalau ditanya saya tidak bisa jawab. Oke, Milan. Ditanya serem guys. Nanya ke Pak. Memang wajah saya seperti ini kan, menghina. Bukan. Oke, sebelum kita akhiri ya Milan ya, ini sudah jam 8 lebih tuh, ya kan? Nah, apa-apa lah, semoga tayangan ini bermanfaat ya dah. Semoga bermanfaat bagi kamu, bermanfaat buat yang menonton, ya kan? Apa pesenmu untuk teman-teman adik-adik kelas 12 gimana tuh? Belanja. Pesan saya buat teman-teman yang kelas 12 kan benar Pak. Jangan takut buat mencoba. Gak apa-apa gagal, tapi udah mencoba daripada gagal tapi belum mencoba sama sekali. Oke, nah. Kuates 2021. Milena. Oke ya, ini sudah jam 8 ini Milan ya, sudah jam 8 lebih jam 10 ini udah lumayan ini, ya kan? Milan terima kasih ya Milan ya. Ya, sehat ya, sehat. Salam buat Bapak Ibu di rumah, salam buat mbahnya yang ini tetap sehat, jaga kesehatan. Kalau ada kesempatan nanti kalau misalkan dia tanya-tanya ke kamu, boleh nanya. Boleh. Dikasih nama WA ya Milan ya. DM ya. DM aja. Halo Dira, ya itu Dira Rosita temenmu itu toh. Ya semoga semua teman-teman Milan dan teman-temannya dalam keadaan sehat. Oke ya Milan ya, sampai jumpa lagi kapan-kapan ya. Oke, Milan mau promosi apa? Jualan apa? Silakan. Promosi cari jodoh. Oh, cari jodoh. Oke ya. Follow Milan Enresa ya kan. Buka jodoh sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Milan ya. Terima kasih banyak ya. Oke ya, dah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah.